orang buka kedai makanan minuman itu kalau dulu ditutup tirai sekarang nggak lagi gitu. Itu kan jadi menurut saya ada penggerusan terhadap rasa hormat terhadap ketentuan agama. Dan itu kan sering dengan mengatasnamakan pluralisme. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam program Focus to the Point. Kali ini kita akan membahas aturan tentang penggunaan speaker di masjid di bulan Ramadan ini. Untuk itu kita akan mendiskusikan hal ini dengan Ustadz Ismail Yusanto. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pengaturan tentang pengeras suara di masjid muncul ya, Ustaz. Terutama biasanya ini setiap bulan Ramadan. Meskipun sebenarnya undang-undangnya itu atau surat edaran lah begitu ya, sudah ada tahun 2022. Ini terus menimbulkan pro kontra. Tapi Menteri Agama sendiri mengatakan bukan dilarang tapi diatur. Bagaimana Ustadz Ismail melihat tentang pengeras suara ini? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa ba'd. Yang pertama, memang kita tidak bisa mengelak ya bahwa pengeras suara yang itu namanya juga pengeras, itu artinya menimbulkan suara yang keras gitu. Di sekitar masjid itu pasti akan memberikan efek itu. Apalagi kalau kemudian dia gunakan itu katakanlah tanpa mengindahkan keadaan atau situasi di sekeliling gitu. Satu sisi memang ini bulan Ramadan ini bulan yang memang semestinya umat Islam itu menggencarkan syiar gitu, dan saya kira ini poin yang harus sangat diperhatikan dan semestinya itu disokong oleh Kementerian Agama gitu, karena ini bulan istimewa, syiar yang semestinya dilakukan juga istimewa gitu, karena itu ada ceramah, ada tadarus dan sebagainya gitu. Jadi saya kira itu hal yang pertama, bahwa mesti menggiatkan syiar itu. Nah, hanya memang betul bahwa mestinya ada semacam batasan gitu. Batasan, katakanlah sangat tidak elok juga kalau sampai jam 12 malam masih itu. Bahkan ada juga, kan kebetulan saya ada tinggal juga di satu masjid yang begitu rupa gitu. Itu memang kita sendiri sebagai seorang muslim juga merasa cukup terganggu karena jam tengah malam masih juga begitu. Karena itu memang ini harus ada semacam kesadaran dari pengurus masjid untuk mengatur pemanfaatan itu gitu. Jadi katakanlah mungkin jangan sampai terlalu malam gitu. Itu saya kira di situ poinnya gitu. Tetapi saya ingin melihat juga persoalan ini dalam sebuah kerangka yang lebih besar, yaitu bahwa jika ini menjadi perhatian ya dari Kementerian Agama, maka mestinya ada hal lagi yang penting atau yang lebih penting untuk diperhatikan juga oleh Kementerian Agama. Apa itu? Ya tentang puasanya itu sendiri gitu. Artinya mestinya ada satu gerakan nasional untuk membuat orang itu bersemangat menyongsong bulan puasa ini. Karena ini bulan puasa ini, bulan Ramadan kan bulan yang sangat istimewa, sampai Nabi menyebutnya sebagai Sayyidus Syuhur gitu. Menyampaikan khutbah, kemudian mengucapkan selamat datang ya, dan seterusnya. Dan ini saya lihat tidak ada itu dilakukan oleh penguasa negeri ini. Jadi di bulan Ramadan itu seperti
begitu saja. Bahkan kemudian tiba-tiba muncul soal speaker gitu. Ya, ini tentang speaker ini ada juga yang beberapa masjid yang mengatakan kami ini sudah lama menggunakan speaker seperti itu puluhan tahun, dan di sekitarnya juga ada non-muslim yang selama ini tidak mengeluhkan tentang masalah itu. Ya, bagaimana kalau argumentasinya seperti itu? Ya ini kan memang sebenarnya soal soal ini rasa mengerti kita, empati kita gitu, empati. Bagaimanapun kan orang tetap perlu istirahat, ya kan? Dan substansi dari syiar itu kan juga bukan di situ gitu, bukan pada kerasnya atau bukan pada lamanya gitu. Bahkan jika bertahun-tahun itu nggak ada reaksi, mungkin karena mereka nggak mau nggak mau ribut gitu. Nggak mau ribut, katakanlah begitu. Baik, Ustaz Ismail. Tapi tadi menarik ya. Kalau speaker diurusi, bagaimana dengan orang-orang yang saum gitu kan? Kalau kita lihat sebenarnya bagaimana peran negara ya ketika saat sekarang ini, kalau kita lihat di tengah-tengah kita gitu ya, terutama di kota lah gitu ya, banyak orang yang tidak saum ya, bahkan secara terbuka untuk menunjukkan bahwa dia tidak saum di bulan Ramadan. Bahkan ketika ada yang memprotes mengatakan yang seharusnya orang yang saum yang menghormati orang tidak saum. Bagaimana Ustaz Ismail melihat itu yang tadi saya ingin sampaikan gitu. Jika negara sampai begitu rupa turun tangan menyangkut soal speaker, maka mestinya negara dalam arti Kementerian Agama itu lebih eager lagi turun tangan soal puasanya itu gitu. Dengan tadi saya sebut mesti menyiapkan suasana mental riang gembira menyongsong saum Ramadan yang sangat istimewa ini gitu. Kemudian juga melakukan bukan sekedar himbauan, sebenarnya kalau kita kembali kepada ketentuan syariah kan itu wajib. Kalau wajib itu mestinya negara dan pandangan Islam itu kan juga mendorong orang untuk melaksanakan kewajiban itu, bahkan bisa menghukum kan, itu termasuk. Nah itu Ustaz, memberikan hukum itu kan kemudian banyak dipersoalkan. Ini kan masalah ibadah, ini masalah pribadi gitu. Walaupun kita tahu ya di masa khalifah itu ketika ada orang yang dengan terang-terangan berbuka di bulan Ramadan pada siang hari itu kemudian memang ada sanksi berupa takzir ya. Tapi kalau mengatakan negara jangan campur tangan dong, ini kan masalah ibadah, terserah masing-masing. Bagaimana pandangan Ustaz? Nah itu memang soal perspektif tentang bagaimana hubungan antara agama dan negara itu. Nanti larinya ke sana lagi gitu. Tapi kembali ke tadi, kalau negara itu begitu rupa ngurusi speaker, kenapa untuk hal yang lebih penting enggak kan gitu. Jadi paling tidak itu menumbuhkan rasa hormat lah kepada bulan Ramadan ini. Rasa hormat itu dalam arti bahwa ini sesuatu yang istimewa, yang Muslim juga melakukannya, melaksanakannya. Kemudian yang non Muslim, sebagaimana di tempat lain kita harus menghormati momen hari suci mereka atau ibadah mereka, kenapa untuk bulan Ramadan tidak gitu. Makanya aneh kalau ada yang mengatakan bahwa yang berpuasa harus menghormati yang tidak berpuasa. Ini aneh. Zaman dulu itu masih agak mending ya, yang tidak berpuasa menghormati yang berpuasa gitu. Sekarang ini orang buka kedai makanan minuman itu kalau dulu ditutup tirai, sekarang nggak lagi gitu. Itu kan jadi menurut saya ada penggerusan terhadap rasa hormat terhadap ketentuan agama. Dan itu kan sering dengan mengatasnamakan pluralisme. Ya, nah, kalau pluralisme mestinya kan di tempat lain juga berlaku seperti itu, ya kan? Tidak harus dipaksa. Ini orang agama lain harus mengikuti, orang Islam harus mengikuti ketentuan agama orang lain. Sementara kalau Islamnya, agama lain tidak harus mengikuti ketentuan ini, kan jadi aneh gitu. Jadi pluralisme itu kadang-kadang hanya dipakaikan kepada umat Islam tapi tidak kepada umat lain gitu. Itu yang jadi soal juga. Ya, termasuk misalkan simbol-simbol ya. Kalau kita lihat, sebutlah menjelang Natal, Tahun Baru, itu kan simbol-simbol yang menunjukkan Natal dan Tahun Baru itu kan ada di mana-mana ya, di bandara-bandara, di supermarket-supermarket. Tapi kalau kita lihat di bulan Ramadan ini malah
nyaris tidak ada simbol-simbol pendudukan itu. Ini kan menarik. Ini terjadi di negeri yang mayoritas Muslim. Itu yang saya sebut sebagai absennya negara di dalam soal yang sangat penting ini. Sementara di sisi lain kita itu selalu berbicara tentang pentingnya kualitas sumber daya manusia. Dan salah satu problem dari sumber daya manusia itu adalah sekarang ini tingkat korupsi yang makin tinggi, dan tingkat korupsi itu berkorelasi dengan apa? Berkorelasi dengan integritas. Integritas itu bermuara pada apa? Bersumber dari apa? Bersumber dari keteguhan dia untuk bertindak jujur, berkata jujur, menghindari yang dilarang oleh agama, ya termasuk korupsi itu. Karena itu sebenarnya puasa ini sangat berperan gitu. Jadi kalau negara itu abai terhadap soal ini, itu sebenarnya abai juga terhadap bangunan kualitas sumber daya manusia. Nah ini menarik Ustaz ya. Karena satu sisi ada juga tanda kutip semacam mencela lah gitu ya. Ini Indonesia ini mayoritas Islam, tapi korupsi juga di mana-mana. Bahkan mengatakan yang korupsi juga sering ibadah haji atau sering membantu masjid. Nah itu bagaimana menundukkan ya kesolehan ritual sebutlah dalam ibadah ini dalam bangunan keharmonisan sosial, termasuk menjaga kemaksiatan atau pelanggaran seperti korupsi di bidang kemasyarakatan begitu. Ya ini problem besar yang dihadapi oleh umat Islam sekarang ini. Satu sisi kita melihat ibadahnya sendiri tidak sedikit yang tidak melakukan. Kemudian yang kedua, ketika melakukan ibadahnya itu tidak berdampak secara sosial gitu. Dia korupsi, dia puasa, dia sholat, tapi korupsi jalan terus itu. Ini akan mengakibatkan hilangnya sebutlah respect ya terhadap ibadah itu. Sebenarnya bukan yang salah, tentu saja bukan ibadahnya, tapi orang ini yang tidak memahami atau tidak menghayati substansi dari ibadah itu, termasuk puasa khususnya. Puasa itu kan kita diminta untuk meninggalkan yang halal itu sepanjang bulan Ramadan, di siang hari bulan Ramadan makan dan minum dan sebagainya. Mestinya kan ada kekuatan juga untuk jangankan lagi meninggalkan yang haram, yang halal saja bisa gitu. Kan begitu poinnya itu. Tapi ini kan enggak gitu. Dan yang paling miris adalah bahwa tidak ada teladan dari pemimpin tertinggi negeri ini untuk betul-betul menunjukkan bahwa puasa itu sesuatu yang penting, lalu ditunjukkan bahwa secara bersama itu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang itu. Yang ada kan justru sekarang ini semacam menjadikan korupsi itu sebagai alat politik itu. Jadi melindungi mereka yang korup oleh karena itu dianggap kroninya. Dan ketika sudah tidak lagi menjadi kroninya, baru itu diambil tindakan. Jadi diambil tindakan atau tidak itu berdasar kepentingan politik, bukan berdasar kepada ketentuan agama. Gitu. Itu kan sesuatu yang merusak gitu. Akhirnya membuat orang kalau ingin korupsi aman ya masuklah di dalam kroni penguasa gitu. Itu kan sangat berbahaya gitu. Menjadikan mereka itu merasa bahwa kejahatan boleh apa saja dilakukan sepanjang itu ada di dalam dukungan penguasa. Sementara begitu kritisisme dilakukan, baru kemudian dicari-cari kesalahannya gitu. Jadi saya kira ini jauh sekali dari spirit agama, dan ini yang hilang pada negeri kita ini hari itu. Ya. Baik, Ustaz Ismail, terima kasih pembahasan yang cukup menarik. Intinya kita harus empati juga ya tentang pengeras suara ini, jangan sampai mengganggu, tapi juga jangan antipati ketika ada pengeras suara di masjid-masjid begitu, karena itulah menunjukkan negeri ini adalah negeri Muslim. Salah satunya itu kita masih mendengar azan, kita masih mendengar orang ngaji, tadarusan dan sebagainya. Terima kasih Ustaz Ismail. Pemirsa, demikian tadi pembahasan kita tentang aturan pengeras suara dari masjid. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.